Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Agus Sartono MBA selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jordian, angkatan 44 MMUGM Jakarta, konsentrasi Finance. Perkenankan, hari ini saya akan mempresentasikan tesis yang berjudul Uji Empiris 5-Factor Model Fama and Friends pada model Graham dan Greenblatt di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berawal dari karakteristik pasar saham yang merupakan aset berisiko yang dengan berjalannya waktu telah mengalami fluktuasi yang cukup besar akibat dari perubahan kondisi ekonomi. Sejarah telah mencatat perubahan kondisi makroekonomi maupun geopolitik selalu berdampak pada pergerakan yang fluktuatif. Sebagai contoh, pasca perang tahun 1940-an, Amerika Serikat mengalami Golden Age Capitalization yang mendorong kenaikan indeks saham seiring dengan improvement dari industri teknologi dan telekomunikasi. Namun, pada tahun 1970-an terjadi krisis minyak sehingga indeks saham mengalami penurunan. Setelah krisis mereda, indeks saham kembali naik di tahun 1990-an ditandai dengan kemajuan teknologi internet. Namun, terjadi dot-com bubble akibat terlalu optimisnya para investor terhadap saham-saham teknologi tersebut. Beberapa dekade selanjutnya, terdapat krisis pasar perumahan Amerika Serikat yang disebut dengan subprime mortgage, sehingga menjatuhkan indeks saham global, dan baru-baru ini juga terdapat pandemi COVID-19 yang juga mendorong adanya volatilitas besar di pasar saham. Di tengah fluktuasi yang tidak dapat diprediksi, para ekonom berusaha mengembangkan model keuangan untuk menjelaskan imbal hasil saham, seperti yang dicetus CAPM yang dikembangkan oleh trainer Sharpe, Lindner, dan Mosin, dan 3-Factor Model maupun 5-Factor Model yang dikembangkan oleh Fama and Friends. Selain itu, para ekonom berusaha menciptakan portofolio yang mampu bertahan di dalam gejolak pasar dengan pendekatan nilai maupun fundamental dari kondisi keuangan perusahaan. Adapun metode screening saham yang terkenal yaitu milik Benjamin Graham dan Magic Portfolio yang dicetus oleh Joel Greenblatt. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengimplementasikan kedua screening saham tersebut pada saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia dan bagaimana model 5-Factor milik Fama and Friends dapat menjelaskan return kedua portofolio tersebut serta membandingkan bagaimana perbedaan return kedua portofolio tersebut dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan. Dengan permasalahan yang disebut pada latar belakang seperti fluktuasi pasar saham, kemunculan berbagai model aset pricing, dan strategi value investing, maka rumusan masalah pada penelitian ini terkait sejauh mana model 5-Factor dapat menjelaskan kinerja dari portofolio value investing yang dibentuk dari saham-saham di Indonesia. Pertanyaan dari penelitian ini yaitu apakah market risk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return portofolio. Selanjutnya, apakah small minus big, high minus low, robust minus weak, maupun konservatif minus agresif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return portofolio. Dan terakhir, apakah return portofolio Graham dan Greenblatt mampu mengungguli kinerja IHSG. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji sejauh mana model 5-Factor dapat menjelaskan return portofolio value investing dan mengidentifikasi perbedaan return dengan menggunakan risk adjusted return dibandingkan dengan IHSG. Landasan teori pada penelitian ini berangkat dari teori CAPM yang dikemukakan oleh trainer Sharpe, Lindner, dan Mosin di tahun 1992. Teori ini hingga saat ini masih terus dipakai dan menjadi cikal bakal teori 3-Factor Model, 5-Factor Model, maupun berbagai model asset pricing lainnya. CAPM memberikan gambaran bahwa expected return harus dikaitkan dengan beta maupun premi pasar. Kemudian, model 3 faktor yang dikembangkan oleh Fama dan Friends tahun 1993 yang menambahkan faktor ukuran dan nilai. Selanjutnya, dari 3 faktor, teori tersebut dikembangkan kembali dengan menambahkan faktor investasi dan profitabilitas dan menjadi model 5 faktor. Landasan teori selanjutnya yaitu strategi screening saham dari Benjamin Graham yang menekankan pada pembelian saham di bawah nilai intrinsiknya dengan beberapa pertimbangan indikator keuangan seperti penjualan, rasio lancar, laba bersih, dividen, PI, dan PBV. Selanjutnya, strategi screening saham dari Joel Greenblatt dengan berfokus pada perusahaan dengan return on capital dan earning yield yang tinggi. Dapat dilihat, kerangka dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana faktor-faktor pada model Fama dan Friends mempengaruhi return portofolio, baik itu Graham maupun Greenblatt.
Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Wijaya, Murhadi, dan Utami menunjukkan bahwa CAPM dan robust-weak berpengaruh signifikan terhadap indeks Kompas 100. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Cox dan Britton menunjukkan high-low memiliki pengaruh yang signifikan terhadap saham-saham di Johannesburg Exchange. Pada penelitian yang dilakukan Dominguez et al. Menunjukkan bahwa portofolio Graham memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan Greenblatt. Sedangkan dalam penelitian Setiawan et al., Magic Formula dari Greenblatt dapat mengungguli benchmark, yaitu Jakarta Islamic Index. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai data sekunder, yaitu yang pertama, harga penutupan setiap bulan pada setiap saham yang tercatat di Bursa Efek dari tahun 2018 sampai 2023 yang diperoleh dari terminal Bloomberg. Yang kedua, harga penutupan setiap bulan benchmark Bursa Saham Indonesia atau IHSG dari tahun 2018 hingga tahun 2023 yang diperoleh dari terminal Bloomberg. Yang ketiga, imbal hasil obligasi 10 tahun yang diperoleh dari terminal Bloomberg. Yang keempat, data fundamental maupun rasio keuangan dari setiap perusahaan yang diperoleh dari laporan keuangan maupun dari terminal Bloomberg. Selanjutnya, populasi dari penelitian ini mencakup semua saham yang tercatat di Bursa Efek di tahun 2023 yang terdiri dari 11 sektor dengan total saham sebanyak 906 emiten. Dalam pengumpulan sampel penelitian, peneliti menerapkan teknik purposive sampling. Perusahaan-perusahaan keuangan yang seperti bank, asuransi, dan pembiayaan dikecualikan dari sampel ini. Dan perusahaan yang memiliki notasi khusus dari Bursa Efek juga dikeluarkan, dan perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek dari tahun 2018 hingga 2023 juga dikeluarkan dari sampel ini. Sehingga terbentuklah sampel sebesar 377 saham. Untuk metode analisis yang digunakan, yaitu regresi nilinear berganda, untuk mengidentifikasi hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen, sehingga terbentuk model regresi sebagai berikut. Adapun, sebelum melakukan regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik agar estimasi parameter yang diperoleh adalah valid, tidak bias, dan efisien. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Selanjutnya akan dilakukan uji T dan R-square. Dari analisa dan pembahasan, pembentukan portofolio Graham dan Greenblatt dilakukan penyesuaian untuk menyesuaikan keadaan emiten-emiten di Indonesia. Dari penyesuaian yang dilakukan terhadap seluruh saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat 20 saham yang terpilih menjadi konstituen portofolio Graham. Untuk portofolio Greenblatt, dilakukan penambahan kriteria seperti market cap dan free float, sehingga terdapat 24 saham yang terpilih menjadi konstituen portofolio Greenblatt. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik. Berikut merupakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dari 5-vector model portofolio Graham dan Greenblatt. Berdasarkan output tabel SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi asing signifikan to tell untuk kedua portofolio Graham dan Greenblatt adalah lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,2. Dari sini dapat disimpulkan bahwa data dianggap terdistribusi secara normal. Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas. Berikut merupakan uji multikolinearitas menggunakan VIF atau Variance Inflation Factor dari model Graham dan Greenblatt. Dapat terlihat semua variabel independen seperti risk market, small minus big, high minus low, konservatif minus agresif, dan robust minus big memiliki nilai VIF yang lebih rendah dari nilai 10, sehingga masing-masing portofolio tidak menunjukkan masalah multikolinearitas. Selanjutnya dilakukan uji autokorelasi dengan menggunakan durbin Watson. Dapat terlihat bahwa untuk portofolio Graham diketahui nilai durbin Watson sebesar 1,527, sedangkan untuk DU sebesar 1,4732, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Untuk portofolio Greenblatt diketahui nilai DW sebesar 1,83, sedangkan untuk DU sebesar 1,4732, maka juga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya diadakan uji Glaser untuk menguji heterokedastisitas. Dapat terlihat bahwa portofolio Graham dan Greenblatt diketahui nilai signifikan semua faktor semuanya di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan kedua portofolio tersebut tidak mengandung heterokedastisitas.
Selanjutnya, uji statistik T. Berikut adalah hasil perhitungan uji T dari masing-masing portofolio dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil tabel T statistik portofolio Graham, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh market risk premium atau RMRF memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap return dari portofolio Graham. Yang kedua, SMB atau size premium tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Yang ketiga, book market premium atau HML memiliki pengaruh positif dan signifikan. Yang keempat, investment premium atau CMA tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Yang terakhir, profitability atau RNW memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return portofolio Graham. Berdasarkan hasil tabel tes statistik portofolio Greenblatt, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, market risk premium atau RMRF berpengaruh positif dan signifikan terhadap return dari portofolio Greenblatt. Yang kedua, size premium atau SMB juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap portofolio Greenblatt. Sedangkan tiga faktor lainnya, yaitu book market value, kemudian ada investment premium maupun dari profitability premium, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return portofolio Greenblatt. Selanjutnya, dilakukan uji koefisien determinasi atau R-square. Dapat terlihat pada model 5-factor Graham, besarnya R-square sebesar 0,698. Artinya, 69,8% koefisien pada portofolio Graham dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu risk market premium, SMB, HML, CMA, maupun RMW. Sedangkan sisanya 30,2 dijelaskan oleh faktor lain. Sedangkan untuk portofolio Greenblatt, R-square sebesar 0,758. Artinya, 5-factor model dapat menjelaskan 75,8%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar dari 5-factor model. Selanjutnya, dilakukan uji risk adjusted return yang merupakan perhitungan pada ukuran seberapa besar pengembalian yang dihasilkan oleh suatu investasi untuk tingkat risiko yang diambil. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa portofolio Graham memiliki annual return yang lebih tinggi dibandingkan portofolio Greenblatt maupun IISG dengan masing-masing sebesar 8,79%, 7,13%, dan 2,27%. Begitupun dari sisi beta, portofolio Graham memiliki beta yang lebih tinggi dibandingkan portofolio Greenblatt. Berdasarkan risk adjusted return, dapat disimpulkan bahwa portofolio Graham memiliki risk adjusted return yang lebih tinggi dibandingkan portofolio Greenblatt, masing-masing sebesar 0,35 dan 0,33. Hal serupa juga terjadi pada rasio Sharpe, Trainer, dan Jensen, di mana portofolio Graham memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan portofolio Greenblatt. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana model 5-factor Fama dan Friends dapat menjelaskan kinerja portofolio value investing. Hasil uji hipotesis menunjukkan pada portofolio Graham, variabel RMRF, HML, dan RMW memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return portofolio. Sedangkan pada portofolio Greenblatt, hanya RMRF dan SMB yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return portofolio. Berdasarkan perhitungan backtesting, dapat disimpulkan bahwa portofolio Graham memiliki annual return yang lebih tinggi dibandingkan portofolio Greenblatt dan IISG. Sedangkan pada perhitungan risk adjusted return, dapat disimpulkan bahwa portofolio Graham memiliki risk adjusted return yang lebih tinggi dibanding portofolio Greenblatt, yaitu masing-masing sebesar 0,35 dan 0,33. Hal serupa juga terjadi pada rasio Sharpe, Trainer, dan Jensen Alpha, di mana portofolio Graham memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan portofolio Greenblatt. Hasil penelitian ini memberikan beberapa saran yang bermanfaat bagi investor, peneliti selanjutnya dalam pengujian model penilaian aset dan strategi penyaringan saham maupun bagi regulator dengan rincian sebagai berikut. Bagi investor, dapat dilihat dari hasil penelitian, portofolio Graham memiliki annual return yang lebih tinggi dibandingkan IISG maupun Greenblatt, sehingga peneliti dapat memberikan saran kepada investor atau pemodal di pasar saham Indonesia untuk mempertimbangkan strategi investasi Graham. Yang kedua, bagi akademisi maupun penelitian selanjutnya untuk menggunakan strategi screening saham lainnya untuk diuji secara backtesting maupun dilakukan pengujian aset pricing model. Selain itu, digunakan rentan waktu yang lebih panjang untuk dapat gambaran yang lebih luas. Selanjutnya, untuk regulator,
dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam pengembangan peraturan dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas pasar modal Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.